itu agar persoalan sampah tahun 2029 harus 100% terkelola. Target ini sudah tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Upaya dari pemerintah untuk mereka mulai mengolah sampah, karena sampah itu walaupun kelihatan di depan mata kita, tapi ini memang harus diolah, karena itu menjadi tanggung jawab kita semua. Dan pameran ini adalah salah satu solusi pada teknologi, dan saya saya harap para kepala dinas hadir ya seluruh Indonesia untuk mereka memilih teknologinya mengolah sampahnya di daerah dan juga air. Nah, ini menjadi masalah kita karena itu adalah sumber kehidupan kita ke depan dan itu harus di-maintain untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Ini itu, Pak. Jadi saya juga minta dukungan Kemendagri untuk melakukan upaya-upaya ini secara setiap tahun ada gitu Pak, untuk mengingatkan kita kembali karena lingkungan itu adalah isu. Begitu isu itu tidak ada, orang akan lupa. Sehingga kalau hal ini diadakan setiap tahun, orang akan mengingat kembali kalau pentingnya isu lingkungan itu kita tangani secara bersama. Terutama kita juga melibatkan industri karena lingkungan itu harus ditangani dengan pendekatan teknologi dan juga pemberdayaan masyarakat. Tetapi teknologi itu penting dalam konteks ini. Terkait dengan peraturan daerah tentunya untuk mendukung bagaimana lingkungan hidup di daerah tetap terjaga, terlestari, itu berproses. Sekarang ini pemerintah daerah belum sudah bergerak, ada proses untuk menata peraturan daerah dan sudah dalam hal pengelolaan perkotaan, ya, kami melakukan namanya maturasi perkotaan, penilaian perkotaan di seluruh Indonesia, dan diharapkan salah satu indikator masalah pengelolaan lingkungan ini menjadi perhatian penting, dan kami kolaborasi dengan seluruh bagian teknis termasuk lingkungan hidup untuk mendorong terciptanya perkotaan yang berkelanjutan ke depan. Dan itu target kita hingga 2045 Indonesia Emas, dan mungkin semua perkotaan adalah akan 2045. Pengolahan sampah kita open dumping yang sudah kita periksa. Penjelasannya mereka akan membuat rencana untuk menjadi kontrol landfill. Walaupun sulit, tetapi yang sudah dikerjakan ke pemerintah daerah banyak sekali yang sudah mulai melakukan transisi itu, karena prosesnya proses sebenarnya anggaran ya, tetapi mereka sudah mulai melakukan revisi terhadap anggarannya, dan kita kasih waktu 6 bulan untuk melakukan proses itu, dan 2026 ya itu mungkin mereka akan melaporkan. Jadi saya minta semua daerah yang melakukan apapun laporkan kepada kami biar kami tidak salah. Kalau sudah dilaporkan, jadi kami ingatkan kembali apabila sudah kita berikan ini, kita kasih bimbingan ke 343 kota yang tidak konservasi supaya mereka tidak ditingkatkan itu. Kalau mereka lalai nanti langsung dikenakan hukum. Jadi kami juga mendorong mereka untuk tetap comply terhadap memang aturan yang sudah ada, sehingga tidak banyak para pelaksana di tingkat daerah itu yang kena sanksi hukum ya. Mungkin itu Pak. Nggak anggaran itu, ini udah punya kewenangannya daerah, karena urusan sampah urusannya daerah, bukan urusannya pusat sebenarnya.
Kenapa mereka males? Kan Bapak-Bapak tahu, kepala daerah itu pada saat kampanye itu adalah sampah, karena yang terlibat itu masyarakat, voternya yang milih mereka. Kalau dia beratkan lagi itu kan jadi mengacu pada dirinya. Tetapi kita ingatkan kembali kepala daerah, karena ada satu program yang mereka akan tunggu, yang akan menjadi catatan buat mereka, yang akan bisa mungkin menaikkan elektabilitas mereka pada saat misalnya mau 2 kali ya. Mereka kan harus bersih ya kotanya, bukan harus ya. Artinya kalau mereka kotanya bersih kan masyarakatnya jadi nyaman. Contohnya DKI itu menurut saya kotanya itu nggak pantas kotor karena PAD-nya mereka besar dan rorotan mereka sudah ada. Jadi saya minta hari ini pada Pak Kepala Dinas untuk memastikan kapan itu berfungsi, karena janjinya mereka ini akhir Agustus janjinya, tapi katanya ada satu alat baru terkendala di laut sehingga mereka terlambat 10 hari.